permasalahan hidup seperti apa sehingga Mbak Tami mau cerita sama tim Tawakal? Saya sampai sekarang masih menyimpan rasa benci, Mas, sama ayah saya. Kenapa? Boleh tahu? Ayah saya selingkuh, suka mukul, Mas. Ayahnya Mbak Tami suka mukul? Iya. Mukul istrinya, mukul ibunya Mbak Tami atau sama anak-anaknya juga? Dia dari kecil nggak sayang sama anak istrinya. Saya sering kena pukul. Ya. Terus kemudian apa yang bisa menyebabkan dia sebegitu ringan tangannya sama keluarga? Dulu waktu masih SD, ayah saya selingkuh bersama wanita lain. Waktu Mbak Tami SD, dia Iya. kemudian selingkuh sama wanita lain. Nah, Mbak Tami tahu, melihat sendiri atau ada yang memberitahu Mbak Tami? Saya tahu dari tante saya, lalu saya mergokin ayah saya selingkuh. Dia teleponan dengan wanita lain. Oke. Setiap saya nanya, ayah selalu marah, selalu mukul saya. Nanya maksudnya siapa yang ditelepon itu, gitu, siapa Iya. cowok wanita itu, dia langsung marah, langsung mukul. Terus kemudian? Kemudian dia banting-banting Barang-barang yang barang-barang yang ada di rumah. Ayah saya mukul saya. Halo, Say. Kenapa sih teleponnya gak diangkat-angkat? Masa sekarang lagi sama kamu? Mana aja sih? Emangnya kamu gak kangen sama mama? Ayah, Aduh. ayah, Kita ke telepon ya. Apa sih, Tami? Hah? ayah habis teleponan sama teman ceweknya ya? Hah? Siapa yang ngajarin kamu ngomong kayak gitu? Hah? Siapa? Hah? Apaan sih, Tami? Tami, apaan, Tami? Kamu nih jatuh nih, Pak. Berarti kamu. Nih, ini kamu. Nih, Tami. Tami, lihat mata ayah. Lihat, lihat, lihat. Hah? Apa-apaan kamu? Hah? Nguping pembicaraan orang tua. Nggak tahu soal san. Hah? Ayah jahat. Sekali lagi kamu ngomong kayak gitu, ayah kasih majikan akan pukulin kamu. Sini! Kalau kayak gini, nangis terus. Sekolah yang benar, tugas anak cuma belajar. Nggak usah nguping orang tua. Ayah jahat. Oke, setelah itu reaksi dari ibu kamu gimana setelah tahu ayah kamu selingkuh pada saat itu? Ibu saya diam aja, Mas. Ibu saya hanya bisa menangis. Jadi itu yang membuat Mbak Tami ada rasa benci sama ayah, seperti itu? Iya, Mas. Oke, Pak Ustadz, kalau latar belakangnya seperti itu, dia disakitin, dia ini kemudian benci sama ayahnya nih Pak Ustadz. Kalau menurut hemat saya sih memang walau sejahat-jahatnya orang tua nggak boleh sebenci itu gitu kan. Nah, tapi apakah apa yang dilakukan orang tuanya ke Tami ini hingga Tami bisa benci seperti itu tuh normal nggak sih Pak Ustadz? Ya. Terima kasih Mas Farid. Kalau kita buka referensi Islam di Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, itu diajarkan sangat detail sekali apa yang disebut dengan kewajiban orang tua kepada anaknya. Salah satu hadis yang sangat populer, hakul walidi waladau, hak orang tua, kewajiban orang tua kepada anaknya ada berapa hal, sekurang-kurangnya di dalam banyak penjelasan ada yang menyebut 3 kewajiban, ada yang menyebut ada 5, ada yang menyebut ada 6. Saya hanya ingin menggarisbawahi dari beberapa hal. Yang pertama, kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memberikan nama, samiha, memberikan nama yang baik. Kenapa? Karena nama itu adalah doa. Ini Mbak Tami, tadi kita ini nama samaran aslinya kita lihat bagus. Yang kedua adalah yang hadis Nabi yang lain menjelaskan. Yang kedua itu apa? Mengajarkan pendidikan kepada anaknya. Yang digambarkan dalam hadis itu mengajarkan 3 hal. Yang pertama itu adalah ajarkanlah anak cinta pada nabinya. Kalau cinta pada nabinya berarti tahu bagaimana perilaku, kehidupan, sejarah sirah Rasul SAW. Yang kedua adalah cinta pada keluarganya. Lah, ini tadi dari kasus tadi itu sudah memutus bagaimana mengajarkan anak mencintai keluarganya. Karena apa? Karena perilaku dari orang tua yang menyimpang.
ini adalah pelanggaran yang sangat berat, dosa besar yang dilakukan orang tua, memberikan keteladanan yang buruk, tidak memberikan contoh keteladanan yang baik. Yang ketiga adalah mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Tadi hampir tidak, kalau kisah sekilas tadi mungkin nanti kita bisa elaborasi lebih detail lagi. Jadi kira-kira adalah itulah. Karena itulah ada hadis yang sangat tegas sekali. Nanti anak itu akan dipengaruhi pada orang tua. Hadis Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, apapun agamanya, anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, membawa potensi kesucian, potensi bersihan. Dan kemudian apa? Wa yuhawidani au yunasironi, dan ketika fa'abawahu, maka orang tuanya lah yang akan merubah, mempengaruhi anak itu menjadi seorang Yahudi, menjadi orang Majusi, bahkan menjadi orang yang tidak beragama sekalipun. Kenapa ini tidak menjelaskan ada ayusal 5 mengislamkannya? Karena potensi bersih tadi itu. Lah, konteks tadi itu, orang tua Mbak Tami tadi tidak memberikan dasar-dasar seperti yang disyaratkan oleh hadis tadi. Akibatnya apa? Menimbulkan duka dalam hati anak-anaknya yang kemudian memicu kebencian pada orang tua. Saya kira inilah para pemirsa sekalian, berikan pelajaran pada kita. Orang tua tidak boleh egois, menampilkan perilaku yang tidak baik, tapi harus memperhatikan anak karena dia ini adalah teladan untuk anak-anaknya. Ya, artinya jangan mentang-mentang kita orang tua gitu kan, anak nggak boleh benci sama orang tua, tapi kita bisa semena-mena sama anak. Iya, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan karena ada riwayat hadis Nabi di dalam riwayat At-Tirmidzi itu menjelaskan, jadi Allah tidak akan merahmati orang tua yang orang tua itu tidak mau kasih sayang kepada anaknya. Jadi salah satu di antara kewajiban-kewajiban itu orang tua harus jadi yang muda menghormati pada orang yang tua berkasih sayang kepada yang muda. Yang muda ini tentu dalam maknanya adalah apalagi kepada orang tua pada anak. Lah tadi Mbak Tami tidak mendapatkan dasar-dasar itu. Jadi Allah tidak akan merahmati orang tua atau orang yang lebih tua ketika dia tidak menampilkan kasih sayang kepada yang muda. Inilah saya kira kewajiban kita semua, menyayangi itu dalam cakupan mana yang sangat luas sekali, berarti mempersiapkan pendidikan mereka, mengantarkan mereka untuk diberikan apresiasi dengan langkah-langkah yang lebih baik. Iya. Mbak Tami, pada saat itu apakah ayah masih memberikan nafkah ke keluarga? Dia nggak ngasih uang, Mas. Pas waktu saya minta uang sekolah pun, saya malah kena pukul. Ayah kemana? Ayah mau pergi dulu, kamu di rumah aja. Tunggu ya. Apa lagi sih? Aku belum bayar uang iuran. 2 bulan loh ya. Kalau duit itu ya bukan sama ayah, kamu minta sama ibu kamu, ya kan? Minta sana sama ibu. Tapi ibu nggak ada duit ya. Ayah bilang ayah nggak punya duit, ngerti kamu? Hah? Aku mau bayar uang iuran ya. Kamu ini dibilangin nggak ngerti juga ya. Berani kamu sama orang tua ya? Hah? Siapa yang ngajarin kamu? Hah? Berani sama orang tua? Nggak tahu sopan santun kamu. Astagfirullahaladzim. Diri kamu. Ya apa sih Pak? Ya Allah. Kenapa sih? Marah-marah aja sama Tami. Ada apa? Bu, ajarin anak ibu tahu sopan santun ya. Hah? Bagaimana cara bicara dengan orang tua? Ya Allah Pak. Jangan dimanja anak seperti ini. Keterlaluan Pak. Kamu udah nggak pernah ngasih uang belanja. Marah-marah aja kerjanya. Bikin pusing ya. Ya Allah.